Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NIM A1P12457. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang geomorfologi umum. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi. Baik. Yang pertama yaitu pengertian geomorfologi. Di sini geomorfologi berasal dari tiga kata yaitu geo berarti bumi, morfo berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Jadi geomorfologi di sini dapat diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Lanjut, perkembangan ilmu geomorfologi. Perkembangan ilmu geomorfologi di sini terbagi menjadi dua, yaitu paradigma Davis dan paradigma King. Paradigma King di sini dalam bentuk dilihat dari bentuk lahan, yaitu kenampakan fisik permukaan bumi yang dihasilkan oleh sebab alami. Hasil dari tersebut itu menimbulkan bentuk khas akibat proses alaminya. Lanjut, bentuk lahan genetik. Bentuk lahan di sini yaitu genetik bentuk lahan gunung api, marin, fluvial, struktural, solusional, dadudasional, eolin, organik, glasial, dan antropogenik. Lanjut, di sini adalah kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian, yaitu bisa dilihat dari mineralogi, petografi, stratigrafi, oceanografi, dan klimatologi. Lanjut, bentuk lahan bagi wadah ekosistem yaitu dapat ada tiga, yaitu lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultural. Fungsinya itu yaitu fungsi biotiknya yaitu sebagai faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan reproduksi dari suatu spesies organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Lanjut, fungsi biotiknya yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Fungsi ketiganya itu fungsi kulturalnya itu menjadi sumber daya, mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan hidup makhluk yang ada di dalamnya. Lanjut yaitu terapan ilmu geomorfologi dalam sumber daya geomorfologi, yaitu dapat dilihat dari gambar ini. Apabila manusia dapat memanfaatkan geomorfologi dengan baik, akan menghasilkan dampak baik bagi lingkungan yang di sekitar kita. Sebaliknya, beberapa cara memanfaatkan sumber daya alam yaitu mengelola pertanian atau perkebunan dan peternakan. Kedua, menjaga kelestarian hutan dan lautan. Ketiga, menggunakan sumber daya tambang secukupnya. Keempat, menghindari eksploitasi hasil hutan dan lain-lain sebagainya. Cara tersebut ini bisa kita terapkan untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita agar tetap lestari dan tidak tercemar. Justru sebaliknya, ada bahaya geomorfologi, yaitu dampak dari aktivitas manusia apabila tidak memanfaatkan lingkungan dengan baik akan menghasilkan dampak buruk. Contoh bahaya geomorfologi yaitu longsor lereng. Salah satu penyebabnya terjadi karena adalah gempa bumi yang memengaruhi stabilitas bukit atau gunung. Kedua yaitu banjir. Banjir itu merupakan salah satu fenomena fisik yang bisa menjadi bahaya geomorfologi. Bahayanya itu kalau sudah terjadi banjir, banyak pemukiman warga yang terendam banjir sehingga mengalami kerusakan yang parah. Ketiga itu bahayanya gunung berapi, yaitu letusan gunung berapi tersebut awan abunya bisa menjadi bahaya geomorfologi karena pencemaran lingkungan dan udara. Lanjut,
Bagaimana hubungan geomorfologi dan geografi itu? Yaitu hubungan geomorfologi dengan geografi yaitu mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Dapat dilihat ini pengertian dari geomorfologi itu ilmu yang mempelajari fenomena keruangan fisik manusia di permukaan bumi berupa persamaan dan perbedaan. Lanjut, arti penting geomorfologi dalam geografi yaitu membantu memahami evolusi permukaan bumi dan dampaknya pada lingkungan dan manusia. Kedua, membantu mencegah bencana banjir dengan memahami aspek hidrologi dan kemiringan lahan. Yang ketiga di sini membantu mempelajari masalah-masalah penggunaan lahan secara ekstensif. Jadi artinya geomorfologi dalam geografi ada 3 poin di sini. Baik, ya terakhir yaitu kelompok kajian geomorfologi. Kajian geomorfologi di sini terbagi menjadi 4, yaitu geomorfologi statis, geomorfologi dinamis, geomorfologi genetis, dan geomorfologi lingkungan. Geomorfologi statis di sini yaitu mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Sedangkan geomorfologi dinamis di sini mengkaji gaya atau proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Geomorfologi genetis di sini mengkaji perkembangan relief permukaan bumi. Yang terakhir yaitu geomorfologi lingkungan di sini mengkaji bentuk-bentuk ekologis. Baik, itu tadi materi yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.